Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
فهي وصية لله للأولين والآخرين وهي وصية للصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin ibadallah, di antara nikmat yang terlupakan, ini di antara dari khutbah yang dikhutbahkan oleh Syekh Numan Al-Watari. Kata beliau, di antara nikmat yang dilupakan adalah nikmat seseorang berada dalam keimanan, nikmat seseorang berada dalam petunjuk mengikuti qudwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang merasakan ketenangan ketika dia berzikir kepada Allah, ketika dia mampu bermuamalah dengan Al-Quran, ketika dia dikelompokkan dengan kelompok bersama orang-orang yang soleh. Karena tidak sedikit manusia menganggap kenikmatan ketika dia diberikan kecukupan dengan makanan yang banyak, minuman yang melimpah, pakaian yang mewah, atau perbendaraan dunia yang ada yang kita pahami. Itu adalah kenikmatan. Tapi kenikmatan sesungguhnya adalah ketika seseorang diberikan kenikmatan yang mendekatkan dirinya dari kepada sang pemilik kenikmatan. Maka jangan dipahami bahwa kenikmatan hanyalah kenikmatan zahiriyah, tapi kenikmatan batiniah hal yang paling utama. Karena apalah guna dari kenikmatan zahiriyah, dari kenikmatan dari seluruh perbendaraan dunia kita miliki, tapi ketika keimanan tidak mencakar di dalam hati, maka tidak ada kebahagiaan yang kita rasakan. Maka dari itu kita melihat dari kaum Sabah, bagaimana perbendaraan dunia melimpah atas mereka, kebun-kebun, sampai mereka hanya meletakkan keranjang di atas kepalanya, kemudian buah-buahan berjatuhan padanya. Tidakkah kita melihat kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun? Bahkan Fir'aun adalah seorang penguasa, seorang yang memiliki bala tentara yang sangat banyak, seseorang yang memiliki kekayaan yang melimpah. Akan tetapi bersamaan dengan itu, dia gelisah dari tempat tidurnya. Ketakutannya dari hal yang tidak waras, karena dia takut dengan mimpi seorang anak bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel yang menghancurkan kerajaan mereka. Maka dari itu ketika seseorang diberikan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kelesatan dalam mentaati keduanya, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia memiliki perbendaraan di dalam hatinya yang lebih besar dari perbendaraan yang digenggam oleh para raja. Maka dari itu telah dinukil oleh para ulama dari nukilan sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab As-Sirah Al-Halbiyah dalam jilid 1 di halaman 272, dan dinukil pula oleh Al-Kamil Ibnul Athir, salah satu buku sejarah yang terbaik, yang dimana buku sirah kembali kepada buku beliau. Kata beliau, anna min awwali khutaban Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba bi Makkah hina da'a qaumuh, bahwasanya di antara awal khutbah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah padanya dari penduduk Makkah ketika mengajak kaumnya. Setelah beliau memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar raidah la yukadzibu ahlah, sesungguhnya penunjuk jalan, sesungguhnya pemandu tidak mungkin mendustakan keluarganya. Tidak ada di antara kita yang ingin melihat keluarganya dalam kesesatan. Tidak ada di antara kita yang ingin melihat dari kaumnya dalam kerugian. Begitu pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di hadapan kaumnya, ketika berkhutbah di hadapan keluarga. Kata beliau, innar ra'ida la yukadzibu ahlah, sesungguhnya pemandu tidak mungkin mendustakan keluarganya. Wallahi lau kadzabatin nasu jami'an ma kadzabtukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, seandainya seluruh manusia mendustakan kalian,
maka saya tidak akan mungkin mendustakan kalian. Walau ghararatin nasu jami'an ma gharartukum. Seandainya seluruh manusia menipu kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dan sungguh saya tidak akan mungkin menipu kalian. Wallahi alladzi la ilaha illahu inni la rasulullahi ilaikum khassah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dirinya, sesungguhnya saya adalah Rasulullah, sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus, wa ilan nasi kafah, dan kepada manusia secara umum. Coba kita menelaah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai memberikan kalimat sumpah pada ucapannya. Padahal Nabi ketika dia seandainya berbicara tanpa sumpah, maka wajib atas seorang muslim dan muslimah untuk meyakinkan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innakus shadiqul masduq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang jujur dan wajib untuk seseorang mempercayai dari segala yang dibawanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la tamutunna kama tanamun. Demi Allah, sungguh kalian akan betul-betul di atas kematian sebagaimana kalian berada dalam tidur-tidur kalian. Wala tab'atsunna kama tastayqidun. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian dibangunkan dari tidur kalian. Walituhasibunna bima ta'malun. Dan demi Allah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan dihisab, akan diperhitungkan amalan kalian sebagaimana yang kalian lakukan. Walitujzauna bil ihsani ihsana wa bis-su'i su'a. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kalian akan dibalas dari siapa yang melakukan kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Dan barang siapa di antara kalian melakukan kejahatan, maka dia akan dibalas sesuai kadar kejahatannya. Wa innaha la jannatu abada aw lanaru abada. Demi Allah, di hari akhirat kelak seseorang akan ditempatkan secara abadi, entah di syurga Allah yang penuh kenikmatan atau di neraka Allah yang penuh siksa. Dari faedah khutbah yang dikhutbahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di penduduk Makkah, yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang jujur. Dengan kejujuran beliau, tanpa sumpah pun wajib seorang muslim mempercayai. Apalagi ketika diiringi dengan sumpah, maka itu di atas kewajiban yang lebih. Karena di balik kalimat sumpah ada penekanan, ada penegasan, bahkan siksa yang lebih dahsyat daripada orang yang ketika berucap tidak bersumpah di atasnya. Yang kedua, pelajaran dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita petik tentang bagaimana bahwa perkara hal tersebut dahsyat sampai Nabi bersumpah padanya. Apa perkara di dalamnya? Perkara bahwasanya dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah yang wajib seseorang mengikutinya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di sini pentingnya keimanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun orangnya jujur, walaupun dia berbicara di atas sumpah, bersamaan dengan itu penduduk maka tidak mempercayainya. Maka dari itu di sini kita melihat bagaimana nikmat iman ketika masuk di dalam hati kita. Itu adalah hibatun minallahi jalla wa ala. Betul-betul pemberian yang betul-betul datangnya dari Allah semata. Bukan harta warisan yang diwariskan, bukan pemberian yang diberikan seorang bapak kepada anaknya, tapi betul-betul ketika hati kita terbuka dengan keimanan, itu karena Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Kemudian yang keempat, ma'adzalika kadbuhu wa kufruh.
bersamaan dengan sumpah-sumpah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sumpahkan, bersamaan dengan ingatan-ingatan yang Nabi ingatkan, bersamaan itu penduduk Mekah tetap juga mendustakan Nabi dan kufur kepadanya. Kemudian yang kelima yang diingatkan dari faedah hadis ini, bahwasanya annal jaza min jinsil amal, bahwasanya seluruh amalan itu akan dibalas sesuai kadar amalannya. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan dengan yang lebih baik dan keburukan akan dibalas dengan hal yang setimpal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala wa badiru a'marakum bi'amalikum wa haqqiqu aqwalakum biafwalikum fa inna haqiqati umril insan ma amdahu fi ta'atillah wa innal kaisa man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajiza man ittaba'a nafsa hawa wa tamanna Allah al-amani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama kita mengingatkan bahwasanya kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan iman. Kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan ketika kita percaya pada rukun-rukun iman. Kenikmatan yang terbesar adalah ketika seorang hamba dilapangkan hatinya untuk mengimani dari rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada apa yang dibawa Rasul berupa kitab-kitab, iman kepada hari akhirat, iman kepada surga dan neraka Allah, iman kepada hari pembalasan, bahwasanya kebaikan akan dibalas dengan lebih baik dan keburukan akan dibalas dengan hal yang setimpal. Itu adalah pemberian yang terbesar. Bersamaan dengan itu, tidak sedikit di antara kita yang lalai darinya. Tidak sedikit di antara kita yang lemah imannya terhadap hal itu. Dari bentuk kelalaian kita, kita lebih mendahulukan perkara dunia kita daripada perkara akhirat kita. Kita lebih merasa kehilangan ketika kita kehilangan dari perbendaraan dunia daripada kehilangan dari perbendaraan akhirat. Itu dari bukti bahwasanya kita lemah iman. Itu di antara bukti bahwa kita lebih percaya terhadap apa yang kita lihat daripada apa yang kita rasakan. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi al-musabbiha bi qudbihi. Faqala jalla min qailih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anhuna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin fi awtanina
وأصلح ولاة أمورنا اللهم من أراد بنا سوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه اللهم اجعل نهرته في كيد فاشغله بنفسه واجعل كوده في نهره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون